Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Khotimawati, NIM I1A2 19047, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2019, tugas mata kuliah Balago Ma'ani. Baiklah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang materi seputar Balago Ma'ani yang berjudul Menyebut dan Membuang Musnad Ilaih. Ini merupakan materi kelompok 4 mata kuliah Balago Ma'ani. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas adalah yang pertama itu apa pengertian musnad ilaih, yang kedua bagaimana cara menyebut musnad ilaih, yang ketiga bagaimana cara membuang musnad ilaih. Baiklah, di sini saya akan menerangkan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa pengertian musnad ilaih. Musnad ilaih secara leksikal, musnad ilaih bermakna yang disandarkan kepadanya, sedangkan secara terminologi, musnad ilaih adalah mubtada yang mempunyai khobar, fa'il, naibul fa'il, dan beberapa isim dari amil nawasik. Dalam pengertian lain, musnad ilaih adalah kata-kata yang dinisbatkan kepadanya suatu hukum, pekerjaan, dan keadaan. Selanjutnya itu pembahasan yang kedua mengenai bagaimana cara menyebut musnad ilaih. Setiap kata yang menunjukkan suatu makna dalam susunan kalimat patut disebutkan untuk menyampaikan makna yang dimaksudkan. Oleh karena itulah, makna musnad ilaih wajib disebutkan. Sekiranya tidak ada hal atau korina yang menunjukkannya jikalau dibuang. Apabila tetap dibuang dalam kondisi tersebut, maka kalimat menjadi tidak dimengerti dan justru kabur. Juga makna yang dimaksudkan tidak bisa jelas. Ada beberapa alasan yang menuntut dijelaskannya musnad ilaih, yaitu yang pertama, untuk menjaga keasliannya, karena memang tidak boleh diganti atau diubah, kecuali karena ada tuntutan atau karena keberadaan perkataan itu menjadi sebagai penguat dibandingkan kalau harus dibuang. Yang kedua yaitu kehati-hatian guna menjaga kemungkinan ada kesalahpahaman manakala dibuang, karena lemahnya pendukung yang ada pada korinahnya atau karena lemahnya untuk memberikan kepahaman yang memadai kepada orang yang diajak bicara atau mukhatab. Yang ketiga yaitu terhadap lawan bicara yang lemah pendengarannya. Maka dari itu segala sesuatu itu harus jelas dan terang. Umpamanya saja jika Tuhan berkata kepada penyembah berhala yang lemah pendengarannya. Yang keempat itu untuk menjelaskan apa yang dibicarakan, seperti jawaban Tuhan ketika ada pertanyaan Tuhan sebagai contoh, yaitu di manakah si Zaid? Tuhan menjawab, si Zaid di sisiku. Al-zikr secara leksikal bermakna menyebut, sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah al-zikr adalah menyebut musnad ilaih. Al-zikr merupakan kebalikan dari al-harf. Dalam praktek berbahasa, al-zikr mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menjelaskan dan membedakan. Penyebutan musnad ilaih pada suatu kalimat salah satunya bertujuan untuk menjelaskan subjek pada suatu nisbah. Jika musnad ilaih itu tidak disebutkan, maka tidak akan muncul kesan kekhususannya. Sebagai contoh yaitu Muhammad muhadoro, sebagai jawaban dari manal muhadoro. Yang kedua yaitu menganggap mukhatab tidak tahu. Mutakalim yang menganggap mukhatab tidak tahu apa-apa, ia akan menyebut musnad ilaih pada suatu kalimat yang ia ucapkan. Dengan menyebut musnad ilaih, mukhatab mengetahui fa'il, mubtada, dan fungsi-fungsi lain yang termasuk musnad ilaih. Demikian juga akan terhindar dari 23 kesalahpahaman mukhatab pada ungkapan yang dimaksud. Yang ketiga yaitu senang menyebutnya. Seorang mutakalim yang menyenangi sesuatu, ia pastikan banyak menyebutnya. Pepatah mengatakan, barang siapa yang menyenangi sesuatu, ia pasti akan banyak menyebutnya. Jika mutakalim menyenangi mukhatab, ia pasti akan menyebutnya dan tidak akan membuangnya. Selanjutnya itu materi yang ketiga mengenai bagaimana cara membuang musnad ilaih.
Ketentuan dasar dalam membuang musnad ilaih dengan berbagai macamnya adalah dalam kalimat harus ada hal yang menunjukkan terhadapnya. Jika tidak, maka membuang musnad ilaih itu malah mengaburkan dan menjadi teka-teki yang tidak jelas. Di antara syarat membuang musnad ilaih yang baik ialah apabila musnad ilaih yang dibuang itu jelas, maka hilanglah kebaikan dan keindahan yang ada dalam kalimat. Dan keindahan itu malah kembali menjadi tidak baik, yang tidak ada persesuaian antara bentuk semula dan setelah dibuang. Al-harf secara leksikal bermakna membuang, sedangkan maksudnya dalam terminologi ilmu balaghah adalah membuang musnad ilaih. Al-harf merupakan kebalikan dari al-zikr. Dalam praktek berbahasa, al-harf mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama penjelasan nazam musnad ilaih yang dijelaskan. Ada beberapa alasan yang menuntut dijelaskannya musnad ilaih, yaitu yang pertama untuk menjaga keasliannya. Yang kedua yaitu kehati-hatian guna menjaga kemungkinan ada kesalahpahaman manakala dibuang. Yang ketiga itu terhadap lawan bicara yang lemah terhadap pendengarannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi Balaghah Ma'ani yang berjudul menyebut dan membuang musnad ilaih. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penulisan, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.